Selamat pagi Bu Kumida. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu Ida? Alhamdulillah sehat Bu. Bagaimana kabarnya jenengan? Alhamdulillah, saya juga sehat. Nah, Bu Ida, hari ini Bu Ida akan melakukan proses coaching terhadap kucing. Sebelum itu, saya ingin menjelaskan dulu tentang rubrik penilaian yang akan saya nilai saat terjadinya proses coaching nanti. Saya akan mendiskusikan rubrik penilaiannya, di mana nanti yang akan saya nilai itu apakah proses coaching yang Ibu lakukan itu sesuai dengan alur tirta, yang dimana alur tirta itu Bu Wida harus mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada kucingnya, dan bagaimana responsi kucing terhadap pertanyaan yang Ibu ajukan. Kemudian juga Bu Wida juga harus ingat bahwa dalam kucing itu punya prinsip kucing, di mana nanti juga akan menjadi penilaian saya, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, sebelum proses coaching terjadi, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan-pertanyaan terhadap Bu Wida. Yang pertama yang saya akan tanyakan, kompetensi coaching yang bagaimana yang Ibu kembangkan nanti di proses coaching. Baik Bu, nanti yang saya lakukan adalah pertama menjadi pendengar yang baik, yang kedua present kehadiran penuh, kemudian yang ketiga adalah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coaching. Baiklah Bu, pertanyaan yang kedua, bagian kompetensi mana yang secara spesifik yang ingin Ibu observasi pada kali ini? Oke, yang saya lakukan nanti dengan mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Bu. Kemudian pertanyaan selanjutnya ya Bu, indikator pencapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan pada proses coaching kali ini seperti apa Ibu? Ya, saya akan berusaha coaching mendapatkan solusi dari permasalahannya sehingga dia dapat menyelesaikan permasalahannya Bu. Baiklah Bu, mungkin cukup sekian dulu pertanyaan dari saya ya Bu Wida. Ini pertanyaan pra-supervisi. Nanti setelah coaching akan ada pertanyaan selanjutnya dari saya lagi. Silakan Ibu lanjutkan proses coachingnya. Baik Bu, terima kasih. Sama-sama Bu Wida. Assalamualaikum Bu Ida. Waalaikumsalam Bu Ida, alhamdulillah baik-baik saja. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk membantu saya. Sama-sama Bu, saya senang bisa membantu Pak Jenengan. Oh ya, kira-kira apa yang ingin Ibu bicarakan hari ini ya? Saya ingin membicarakan itu loh Bu, saya ingin meningkatkan keterampilan bercerita dalam pembelajaran di TK Bu. Saya merasa cerita saya kurang menarik dan kurang membuat anak fokus belajar. Gitu, baiklah Bu. Bisakah Ibu bercerita lebih detail lagi tentang apa yang Ibu rasakan atau kesulitan Ibu dalam bercerita kepada anak? Iya Bu, saya merasa sulit untuk memilih cerita. Maksudnya memilih cerita yang sesuai dengan minat dan usia anak. Terus saya juga tidak yakin membuat cerita, membawakan cerita tersebut atau dongeng tersebut menarik bagi anak-anak, bisa membuat anak-anak fokus, bisa untuk menciptakan suasana yang interaktif seperti itu Bu. Oke, berarti saya bisa menyimpulkan berarti Bu Baita itu pendalaman ceritanya kurang menjiwai. Jadi anak-anak tidak fokus gitu ya Bu? Ya betul Bu. Sebelum cerita itu saya hanya mempelajari sekali saja. Jadi anak-anak mungkin di situ kurang fokus dan saya juga kurang menguasai Bu.
Jadi pas bercerita kondisi kelasnya itu bagaimana? Awalnya anak-anak itu antusias Bu untuk mendengar, cuman itu sekitar 2 atau 3 menitan Bu. Selanjutnya anak-anak ya bercanda, tertawa, asik sendiri gitu loh Bu. Ada lagi menurut Bu Baida cerita yang kurang menarik? Ya setelah saya refleksi, saya tuh kurang menguasai cerita atau dongeng tersebut Bu. Saya juga kurang interaktif, saya juga dalam pemilihan cerita atau dongeng itu belum menarik bagi anak-anak gitu loh Bu. Baiklah, dari apa yang disampaikan Ibu tadi, kedepannya apa yang Ibu lakukan agar bercerita disukai murid Ibu? Kedepannya saya akan memilih cerita yang tepat adalah kunci untuk membuat kegiatan bercerita itu lebih menarik dan efektif ya Bu ya. Selain itu saya akan menjadikan cerita itu lebih menarik lagi, ada interaktif antara saya sama murid, dan saya akan menggunakan beberapa teknik mendongeng. Misalnya saya akan bercerita dengan suara yang berbeda-beda antara peran di cerita atau dongeng tersebut. Saya juga akan menggunakan media juga seperti itu loh Bu, dan juga saya akan interaktif dengan anak-anak untuk bisa menceritakan kembali cerita itu secara sederhana, di mana anak-anak yang sesuai dengan kemampuannya ketika setelah mendengarkan cerita dari saya Bu. Wah, ide-idenya bagus Bu Ida. Yang jadi prioritas Bu Ida itu apa? Saya akan menggunakan teknik mendongeng atau cerita Bu, dimana itu saya akan menggunakan ekspresi wajah, saya akan menggunakan gerak tubuh atau gestur tubuh saya sesuai dengan peran. Juga saya akan menggunakan suara yang berbeda-beda seperti itu Bu. Ya bagus Bu. Ada hal lain yang ingin Ibu lakukan? Iya Bu, saya menggunakan media dan alat bercerita seperti gambar-gambar, boneka tangan, atau wayang, dan ide-ide lainnya Bu. Oke, bagus Bu. Untuk mendukung rencana Ibu, siapa kira-kira yang dapat membantu Ibu? Saya akan menyampaikan tujuan saya dan rencana saya ke kepala sekolah untuk mengembangkan keterampilan bercerita setiap guru, bukan hanya saya saja tapi rekan-rekan sejawat saya. Terus saya akan bekerja sama dengan berkolaborasi dengan rekan sejawat untuk membuat alat atau media bercerita. Baiklah Bu Ida, saya setuju hasil diskusi kita hari ini untuk menjadikan cerita menarik bagi murid. Selanjutnya, komitmen apa yang akan Ibu lakukan? Saya akan memilih cerita yang tepat Bu, akan menguasai atau saya akan menjiwai cerita atau dongeng tersebut sebelum disampaikan ke anak didik. Terus saya akan menjadikan cerita lebih menarik dan interaktif. Juga saya akan menggunakan teknik mendongeng seperti yang saya sampaikan tadi, gestur tubuh, dengan penyampaian suara yang berbeda-beda, dan juga wajah, ekspresi wajah. Oke, bagus sekali Bu Ida. Saya yakin dengan menerapkan beberapa strategi yang kita diskusikan hari ini, Ibu akan dapat meningkatkan keterampilan bercerita Ibu dan membuat kegiatan bercerita menjadi lebih menyenangkan dan berkesan bagi anak-anak Bu. Terima kasih Bu, bantuan Ibu sangat berarti bagi saya. Sama-sama Bu Ida, saya senang bisa membantu. Apakah ada hal lain yang ingin Ibu sampaikan? Sudah cukup Bu, tidak ada. Terima kasih sekali lagi atas bantuannya. Sama-sama Bu Ida, saya senang bisa membantu. Selamat belajar dan mengajar.
Oke, siap Bu. Selamat bekerja. Assalamualaikum Bu Ida. Waalaikumsalam Bu Kumida. Alhamdulillah ya Bu. Tadi Bu Ida sudah melakukan proses coaching dengan Bu Ida. Sekarang di sesi pasca coaching, saya akan mengajukan juga beberapa pertanyaan. Pertanyaan yang saya ajukan, yang pertama, apa yang sudah Ibu lakukan terkait indikator pencapaian pengembangan yang diinginkan? Baik Bu, saya sudah melakukan sesuai alur delta Bu, yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab Bu. Baik Bu, saat proses coaching tadi, saya sudah mengobservasi dari hasil catatan saya melihat bahwa proses coaching yang Ibu lakukan sudah sesuai dengan alur delta. Kemudian konsep coachingnya juga ada dalam proses coaching tadi, dan juga Ibu tadi memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot terhadap coaching Ibu, sehingga coachingnya juga merespon dengan baik. Kemudian Ibu, ini pertanyaan yang terakhir ya Bu. Oke. Saya sebelum saya tutup yaitu dalam sesi kali ini, saya ingin menanyakan kompetensi apa yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan Ibu lakukan. Baik Bu, begini Bu, saya ingin lebih memahami lagi proses untuk melakukan coaching, sehingga kedepannya saya bisa lebih menjadi baik lagi untuk melakukan kegiatan tersebut Bu. Oke, baik Bu Ida. Terima kasih atas waktunya ya Bu. Semoga setelah proses coaching ini, di proses coaching selanjutnya biar lebih memahami lagi sesuai alur theta, dan proses coaching yang Ibu lakukan tadi biar lebih sempurna lagi ke depannya ya Bu. Terima kasih banyak ya Bu Ida atas waktunya hari ini. Sama-sama Bu, saya juga terima kasih Bu.